لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبدئ نظام العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وذكرنا ومولانا محمد شفيع الأنام وعلى آله وأصحابه جنابع العلوم والحكام أما بعد. Jadabal mukarramin, para masyayikh, para asbuhan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini pembahasan sampai pada makalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, dan pembicaraan yang ke-14 dari bab 3. Ruwiya anna rajulan, diriwayatkan bahwasanya ada seseorang min Bani Israil, yang dari kaum Bani Israil, kharaja ila talabil ilmi, yang mana laki-laki tersebut punya keinginan untuk mencari ilmu, yang sehingga fabalagha dzalika nabiyahu alaihi salam, yang mana kabar akan berangkatnya seorang laki-laki untuk menuntut ilmu tersebut sampai pada Nabi mereka alaihi salam. Jadi ada orang laki-laki mau ngaji, ada orang laki-laki mau menuntut ilmu di suatu daerah di luar daerah Bani Israil. Faba'asa ilaihi, setelah kabar adanya orang laki-laki akan berangkat menuntut ilmu, kemudian nabinya ini mengutus sebuah putusan supaya laki-laki tersebut sebelum berangkat supaya menghadap nabinya. Fa'atahu alaihi salam, setelah dipanggil maka laki-laki tersebut menghadap kepada nabinya. Faqala alaihi salam, kemudian Nabi alaihi salam berkata kepada laki-laki tersebut, lahu lidzalika rajul, ya fata, wahai pemuda, ini a'iduka bisalasi khisalin,
saya akan memberikan nasihat, saya akan memberikan pitutur dengan 3 perkara sebelum engkau berangkat mengaji. Yang mana 3 nasihat ini merupakan ilmul fiha ilmul awwalina wal akhirina. Yang mana 3 nasihat ini merupakan ilmu bagi siapa? Ilmul awwalina wal akhirina, bagi orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang, kata Nabi. Yakfika dzalika, yang mana 3 nasihat ini sudah cukup bagi orang-orang terdahulu dan juga bagi orang-orang yang akan datang. Apa 3 nasihat tersebut? Khauf, takutlah Allah pada Allah fis sirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah dalam keadaan sirri, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan rahasia, wal alaniyah, dari tempat yang ramai. Jadi nasihat pertama, wahai pemuda, sebelum engkau berangkat, pesan aku, takutlah kepada Allah, tidak hanya ketika ada orang. Takutlah kepada Allah walaupun sendirian, walaupun tidak ada orang, walaupun di kamar, walaupun di tempat yang gelap, yang tidak ada orang lain yang melihat. Jadi walaupun sendirian, dia mampu menjaga diri, menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang tidak baik, melihat video-video yang kurang baik, melihat foto-foto yang kurang baik. Walaupun sendirian, dia tidak korupsi. Walaupun sendirian, dia tetap merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'amsik, jagalah lisanaka, lisanmu, anil khalqi, dari menyakitkan kepada orang lain. La yadhkuruhum illa bi khairin, janganlah engkau membicarakan orang lain illa bi khairin, kecuali hal-hal kebaikannya. Jadi nasihat yang kedua yang sudah mencukupi bagi orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang adalah jagalah lisan. Jagalah lisan, jagalah lisan. Jangan sampai lisan ini membicarakan keburukan orang lain. Jangan sampai lisan ini digunakan untuk mencaci maki orang lain. Jagalah lisan, jangan sampai lisan ini dalam pembicaraannya menyakitkan kepada orang lain. Yang ketiga, wa'madul khubzaka allati ta'kuluhu. Wahai pemuda, sebelum kau berangkat mengaji, sebelum kau berangkat pesantren, nasihat saya ketiga, lihatlah rotimu, lihatlah rotimu allati ta'kuluhu, yang akan kamu makan. Sebelum dimakan, rotinya supaya dilihat, hatta yakunu aidzalikal khubzu minal halal, sampai kau berpikir roti ini halal ataupun tidak. Fahina idin
ta'kuluhu. Maka kalau sudah jelas makanan ini adalah halal, baru engkau makan. Wa illa fala ta'kuluhu. Kalau seandainya roti yang engkau pandang, yang sudah engkau pegang, ternyata ini bukan barang yang halal, mungkin ini sokokan, mungkin ini dari capres, dari caleg. Ini harus dipikir ketika ada amplop, dipikir halal atau tidak. Jangan langsung senang diberikan beras, diberikan minyak goreng dan lain sebagainya, langsung dikonsumsi. Jangan. Wa illa fala ta'kuluhu. Kalau seandainya barang itu tidak halal, mungkin haram, mungkin syubhat, sebab itu tidak jelas ini halal ataupun tidak, maka janganlah fala ta'kuluhu, maka janganlah engkau mengkonsumsinya. Setelah mendengarkan 3 nasihat dari seorang nabi, bahwasanya ada 3 nasihat yang sudah cukup bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Pertama, supaya takut kepada Allah dalam keadaan sendirian ataupun ketika dalam keadaan ramai. Kemudian yang kedua, jagalah lisanmu, jangan sampai membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, supaya berpikir apa yang akan engkau konsumsi. Maka fantana al-fata, maka pemuda tadi mengurungkan dirinya anil khuruji ila baladin akhar, mengurungkan dirinya dari keluar ke negara yang lain. Kenapa? Karena saking beratnya 3 nasihat tersebut, dan sebenarnya 3 nasihat ini sudah cukup tanpa harus pergi kemana-mana. Ila baladin akhar li talabil ilmi, sehingga pemuda tadi mengurungkan diri untuk keluar dari negaranya guna mencari ilmu, sehingga sudah cukup 3 nasihat yang diberikan oleh seorang nabi tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya dan 15 jemaah besok pagi jam 6 akan berangkat umroh dari Masjid Besar Cipaganti. Kami dan para jemaah mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrurah, dan mudah-mudahan para jemaah Masjid Cipaganti yang belum umroh mudah-mudahan segera mendapatkan panggilan dari Allah, panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam.